Seorang pemimpin dunia dengan kekuatan besar tiba-tiba menemukan sebuah ruang bawah tanah misterius di Derbent yang berisi makam 40 sahabat Nabi Muhammad, para penyebar Islam pertama ke Kaukasia. Penemuan itu mengguncang hatinya hingga Vladimir Putin, Presiden Rusia, memutuskan untuk memeluk Islam. Keputusannya mengubah Rusia secara dramatis. Ia mengusir pendeta yang menolak masuk Islam dan memerintahkan penghancuran patung-patung Yesus, meninggalkan gereja-gereja dalam ketakutan. Musim panas belum benar-benar datang ketika sekelompok arkeolog yang bekerja di kawasan Derbent, Dagestan, menemukan sesuatu yang tak biasa. Mereka tengah melakukan penggalian lanjutan di area pemakaman kuno Kirkliar, sebuah situs yang selama ini hanya dianggap sebagai pemakaman biasa bagi warga Muslim lokal. Namun, di balik tanah yang mereka gali, tersembunyi ruang bawah tanah yang tidak tercatat dalam dokumen sejarah Rusia manapun. Berita penemuan ini dengan cepat sampai ke telinga Vladimir Putin. Ia menerima laporan intelijen yang menyebutkan bahwa para peneliti menduga tempat itu bukan sekadar kuburan, melainkan makam kuno yang sangat dihormati. Berdasarkan cerita dari warga sekitar, makam-makam itu adalah tempat peristirahatan para sahabat Nabi Muhammad yang datang ke wilayah Kaukasia untuk menyebarkan Islam berabad-abad lalu. Jumlahnya diduga 40 orang. Putin awalnya bersikap biasa saja. Ia menganggapnya sekadar laporan arkeologi biasa, tidak lebih menarik dibanding laporan ekonomi yang ia baca tiap pagi. Tapi yang membuatnya sedikit terganggu adalah satu bagian dalam laporan tersebut. Ruang bawah tanah itu tidak pernah ditemukan sebelumnya, seolah sengaja disembunyikan oleh sejarah. Dan yang lebih aneh lagi, saat dibuka, ruangan itu tetap kering dan harum, padahal telah terkubur selama berabad-abad. Presiden Rusia itu kemudian memutuskan untuk mengirim tim khusus ke lokasi. Ia tidak ingin hanya mendapat laporan sepihak. Tanpa banyak publikasi, ia meminta salah satu penasihat kepercayaannya mengawasi proses penggalian lanjutan. Mereka merekam segalanya. Apa yang ditemukan membuat Putin terdiam. Video yang dikirim kepadanya memperlihatkan kondisi ruang bawah tanah itu sangat berbeda dari kuburan biasa. Di dalamnya terdapat 40 nisan berbentuk sederhana, tak ada tanda salib, tak ada ornamen mewah. Di sisi lain ruangan terdapat ukiran kaligrafi dalam bahasa Arab yang tertulis sangat rapi di dinding batu. Saat diterjemahkan oleh pakar bahasa dari universitas setempat, kalimat itu ternyata adalah doa yang biasa dibacakan untuk para syuhada. Kalimatnya sangat jelas, seolah baru ditulis beberapa tahun lalu. Padahal usia ruang itu diperkirakan lebih dari 1.400 tahun. Hal ini menggugah rasa ingin tahu Putin lebih dalam. Ia mulai membaca lebih banyak laporan tentang para sahabat Nabi yang dulu berdakwah ke wilayah Kaukasia. Ia mendapati nama-nama seperti Salman Al-Farisi dan beberapa sahabat lain yang menurut catatan Arab pernah dikirim ke wilayah utara untuk menyebarkan Islam di tengah masyarakat berbahasa Persia dan Kaukasia. Putin tahu bahwa kawasan Dagestan dan Chechnya adalah wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa ajaran Islam telah ada di sana sejak zaman sahabat Nabi. Ia menganggap Islam di Rusia adalah bagian dari pengaruh Ottoman dan bangsa Tatar. Namun bukti ini membalik semuanya. Beberapa hari kemudian, ia kembali menerima laporan tambahan. Salah satu arkeolog mengatakan bahwa ketika ia memasuki ruangan tersebut, ia merasakan hawa yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia merasa seperti sedang diawasi, tetapi bukan dengan rasa takut, melainkan rasa sejuk dan damai. Hal ini membuat Putin semakin penasaran. Ia lalu memutuskan untuk melihat langsung tempat itu. Tidak ada pengumuman resmi. Ia hanya ditemani pengawal pribadinya dan beberapa ahli sejarah. Perjalanan menuju Derbent ditempuh dalam waktu beberapa jam menggunakan helikopter khusus. Setibanya di sana, rombongan langsung menuju situs penggalian yang telah dijaga ketat. Putin memasuki ruangan itu dengan langkah pelan. Ia berdiri lama di depan salah satu makam. Tidak ada suara, tidak ada yang berani berbicara. Ia hanya memandangi batu nisan yang sederhana itu. Di dalam ruangan itu, suasana hening terasa seperti melingkupi hati semua yang hadir. Putin berdiri di sana selama hampir 20 menit tanpa berkata sepatah kata pun. Ia tampak menahan sesuatu dalam pikirannya.
seolah sedang berdebat dengan dirinya sendiri. Setelah keluar dari ruangan itu, ia tidak langsung berbicara. Ia hanya meminta semua data hasil penggalian disimpan dengan rapi dan tidak diumumkan ke publik tanpa persetujuan langsung darinya. Malam itu, di penginapan tempat ia beristirahat, ia duduk sendiri cukup lama. Para ajudan dan pengawalnya tidak berani mengganggu. Mereka tahu, Presiden sedang merenung dalam. Keesokan harinya, dalam perjalanan pulang, Putin terlihat murung. Ia memerintahkan agar tidak ada yang mengungkapkan kunjungannya itu kepada media. Ia juga meminta agar ruang bawah tanah itu ditutup sementara, tetapi dijaga dengan ketat. Ia ingin waktu untuk memahami apa sebenarnya yang baru saja ia lihat. Sesampainya di Moskow, ia memanggil sekelompok pakar sejarah Islam Rusia dan Timur Tengah. Ia mulai mengajukan banyak pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah ia tanyakan. Bagaimana Islam pertama kali masuk ke Rusia? Siapa yang membawanya? Apakah benar sahabat Nabi pernah menginjakkan kaki di tanah Rusia? Pertanyaan-pertanyaan itu mengusik sisi spiritual dalam diri Putin, yang selama ini tertutup oleh urusan negara. Ia mulai merasa bahwa apa yang ia lihat bukan sekadar penemuan sejarah, melainkan tanda. Ia tidak mengatakannya kepada siapapun, tetapi dalam hatinya, ia merasa sedang digerakkan oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Beberapa hari setelah kunjungan rahasianya ke Derbent, perubahan dalam sikap Vladimir Putin mulai terasa oleh orang-orang di sekitarnya. Ia terlihat lebih sering menyendiri, mengurangi pertemuan yang sifatnya seremonial, dan mulai memperdalam sejarah Islam dengan membaca berbagai literatur klasik yang selama ini tersimpan rapi di perpustakaan Kremlin. Stafnya yang bertugas menyiapkan materi bacaan bahkan dibuat heran ketika Putin meminta buku-buku karya ilmuwan Muslim seperti Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Al-Farabi. Putin, yang selama ini dikenal sebagai sosok rasionalis dan pragmatis, tiba-tiba tertarik pada doktrin-doktrin Islam. Ia memanggil para ulama dari Kazan, Chechnya, dan Dagestan untuk berdiskusi secara tertutup. Ia tidak ingin semua ini menjadi konsumsi media. Dalam percakapan itu, ia tak lagi hanya bertanya soal sejarah, tetapi juga tentang makna hidup, kematian, dan tentang peran manusia di dunia. Para ulama menyampaikan pandangan Islam dengan tenang dan mendalam, dan ia mendengarkan dengan sangat serius. Beberapa ajudannya mulai khawatir. Mereka merasa ada sesuatu yang sedang direncanakan Putin, tapi mereka tidak tahu apa. Namun Putin tidak menjelaskan apapun. Ia hanya berkata, "Aku sedang mencari sesuatu yang lebih dalam dari kekuasaan." Sampai akhirnya, pada suatu malam yang sunyi di dalam ruang kerjanya, ia memutuskan untuk mengambil langkah yang sangat besar. Ia memanggil seorang ulama dari Grozny secara pribadi. Tidak banyak orang tahu pertemuan itu terjadi. Hanya satu penerjemah dan satu pengawal yang menyaksikannya dari jauh. Di ruangan itu, Vladimir Putin mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara pelan namun tegas. "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Ulama yang mendampinginya tidak bisa menyembunyikan rasa harunya. Ia tahu bahwa malam itu adalah malam yang tidak akan pernah terlupakan dalam sejarah Rusia. Seorang presiden negara besar secara diam-diam memeluk Islam, bukan karena tekanan, bukan karena politik, tetapi karena keyakinan pribadi yang tumbuh dari pencarian spiritualnya sendiri. Setelah itu, Putin tidak langsung mengumumkan ke publik. Ia memilih menahan diri dan menyusun strategi. Ia tahu, langkah ini akan mengguncang tidak hanya Rusia, tetapi juga dunia. Ia tidak ingin membuat kekacauan. Namun, di saat yang sama, ia merasa tidak bisa terus menyembunyikan kebenaran yang telah menyentuh hatinya. Ia memanggil para jenderal dan pejabat tinggi negara dalam sebuah rapat terbatas. Di ruangan itu, tanpa basa-basi, ia menyampaikan satu kalimat yang membuat semua orang terdiam. "Saya telah memeluk Islam." Beberapa orang tampak kaget. Sebagian lain mencoba menyembunyikan reaksi mereka. Namun Putin tak memberi mereka waktu untuk berdebat. Ia melanjutkan pidatonya dengan tenang, mengatakan bahwa ia tidak memaksa siapapun untuk mengikuti langkahnya, tapi ia akan melakukan reformasi besar di Rusia, termasuk dalam bidang keagamaan. Putin lalu menunjukkan hasil penelitian pribadi yang
membuktikan bahwa Islam adalah bagian dari sejarah asli Rusia, jauh sebelum Kristen Ortodoks menyebar ke seluruh wilayah negeri itu. Ia mengangkat kembali catatan sejarah tentang bangsa Tatar dan rakyat Kaukasia yang telah lama menjadi Muslim. Ia menyebut penemuan makam 40 sahabat Nabi sebagai bukti nyata bahwa Islam pernah mengakar kuat di tanah Rusia. Tak lama setelah itu, ia mengeluarkan kebijakan kontroversial. Semua gereja di Rusia yang tidak berizin resmi diminta ditutup sementara. Patung-patung Yesus dan salib-salib besar di berbagai ruang publik diperintahkan untuk diturunkan. Ia menganggap bahwa ikon-ikon keagamaan tidak boleh mendominasi ruang negara sekuler, dan jika ada yang keberatan, maka mereka harus siap untuk berdiskusi langsung dengannya. Media internasional gempar. Berita tentang Putin yang diduga telah masuk, Islam tersebar luas. Kremlin tidak mengonfirmasi, tapi juga tidak membantah. Beberapa pemimpin gereja di Rusia mulai gelisah. Mereka khawatir keputusan Putin akan mengubah wajah Rusia secara permanen. Mereka mencoba melakukan perlawanan diam-diam, tapi Putin telah siap. Ia mengirim pesan jelas. Negara ini akan kembali pada nilai-nilai spiritual yang murni. Masjid-masjid mulai dibangun di kota-kota besar Rusia. Di Moskow, Kazan, bahkan di Saint Petersburg, bangunan megah dengan kubah hijau mulai menggantikan gereja tua yang terbengkalai. Putin menyatakan bahwa setiap rakyat Rusia berhak mendapat akses tempat ibadah yang layak, dan karena Islam adalah agama terbesar kedua di Rusia, maka pembangunan masjid harus diprioritaskan. Apa yang dilakukan Putin membuat sebagian masyarakat marah, tapi banyak juga yang justru merasa terinspirasi. Mereka melihat pemimpinnya bukan lagi sebagai simbol kekuasaan semata, tetapi sebagai manusia yang jujur mencari kebenaran. Ribuan orang, terutama anak muda, mulai tertarik mempelajari Islam. Mereka mengakses video ceramah, menghadiri kelas-kelas pengajian, dan mulai membaca Al-Quran untuk pertama kalinya. Rusia mulai berubah. Udara di jalan-jalan Moskow terasa berbeda. Orang-orang tidak hanya membicarakan ekonomi atau konflik luar negeri, tapi mulai menyebut nama Islam dalam percakapan sehari-hari. Yang paling menarik perhatian publik adalah ketika pemerintah mulai melakukan langkah-langkah besar dan terbuka atas perintah langsung Presiden Putin. Kebijakan pertama yang membuat gempar adalah pembentukan Komite Revisi Sejarah Keagamaan Rusia. Komite ini bertugas mengkaji kembali sejarah masuknya agama ke wilayah Rusia, terutama mengenai hubungan awal antara Islam dan bangsa-bangsa di kawasan Kaukasus, Tatarstan, hingga Asia Tengah. Dalam laporan awal mereka, ditemukan bukti bahwa sebelum penyebaran Kristen Ortodoks secara luas, wilayah selatan Rusia telah banyak mengenal ajaran Islam, terutama melalui utusan-utusan sahabat Nabi Muhammad yang makamnya ditemukan di Derben. Putin tidak tinggal diam. Ia tampil dalam siaran televisi nasional untuk pertama kalinya setelah pernyataan keislamannya dan menyampaikan pidato yang tidak panjang, tapi mengguncang. Ia menyebutkan bahwa Rusia harus kembali menyentuh akar spiritualnya yang bersih, dan Islam telah menjadi bagian dari akar itu. Ia juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan simbol-simbol agama lain mendominasi jika digunakan untuk menghambat kebebasan spiritual rakyat Rusia. Pernyataan itu menjadi sinyal awal dimulainya perubahan besar-besaran. Patung-patung Yesus, Bunda Maria, dan para santo yang berdiri megah di sejumlah alun-alun dan taman kota mulai diturunkan satu persatu. Di beberapa daerah, umat Kristen melakukan protes kecil, tapi aparat keamanan menjaga agar tidak terjadi kerusuhan. Beberapa tokoh gereja mengajukan petisi ke Kremlin, tapi tidak mendapat tanggapan langsung. Putin tampak tidak ingin bernegosiasi untuk urusan ini. Sementara itu, para pejabat negara mulai menyesuaikan diri. Mereka tahu bahwa menolak perubahan sama saja dengan mengundang risiko politik. Banyak dari mereka mulai mempelajari Islam secara sembunyi-sembunyi. Beberapa yang berani justru menghadap langsung kepada Putin dan menyatakan niat mereka untuk memeluk Islam. Mereka mengatakan bahwa keputusan presiden telah membuka mata mereka tentang kebenaran yang selama ini tertutup oleh politik dan propaganda sejarah. Dalam waktu beberapa minggu saja, suasana keagamaan di lingkungan pemerintahan berubah total. Agenda resmi kenegaraan yang sebelumnya diawali dengan doa Kristen Ortodoks, kini digantikan dengan pembacaan doa dalam bahasa Arab. Setiap Jumat,
banyak pejabat yang mulai menghadiri salat Jumat di masjid-masjid yang telah diperluas dan direnovasi. Rusia juga mengubah kebijakan pendidikannya. Kementerian Pendidikan mulai menyusun ulang kurikulum sejarah dan agama. Sejarah Islam dimasukkan secara resmi ke dalam pelajaran sekolah. Buku-buku baru mulai dicetak, memuat kisah tentang sahabat-sahabat Nabi yang datang ke wilayah Kaukasia, lengkap dengan penemuan makam mereka yang menjadi titik balik perubahan negara. Gereja-gereja tua yang terbengkalai dan tidak lagi dipakai, mulai diubah menjadi masjid. Bangunan-bangunan itu tidak dirusak, tapi direnovasi. Simbol-simbol Kristen dilepas, diganti dengan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Banyak masyarakat awalnya tidak setuju, tapi saat melihat masjid baru dibuka dengan pelayanan kesehatan gratis, pengajian anak-anak, dan dapur umum, banyak dari mereka justru ikut terlibat. Putin juga mengambil langkah radikal berikutnya. Ia mengeluarkan keputusan presiden yang menyatakan bahwa pendeta atau pemuka agama dari luar Rusia yang menolak dialog dengan Islam tidak akan diizinkan lagi tinggal di negara itu. Dalam pidatonya, ia berkata, negara ini terbuka bagi siapa saja yang cinta perdamaian dan menghormati agama Islam. Jika tidak, mereka bebas meninggalkan Rusia. Langkah ini membuat para pendeta dan uskup dari luar negeri mulai meninggalkan Rusia. Beberapa yang bertahan mencoba melakukan pendekatan kepada pemerintah, tetapi suasana telah berubah. Masyarakat sendiri mulai berbalik. Di banyak kota kecil, gereja-gereja ditinggalkan oleh jemaatnya, sementara masjid-masjid baru dipenuhi pendatang baru yang ingin belajar salat dan mengaji. Stasiun televisi nasional pun menyesuaikan. Acara-acara keagamaan yang dulu diisi oleh tokoh-tokoh Kristen Ortodoks mulai digantikan dengan tayangan dakwah dari ulama Muslim lokal. Beberapa program bahkan menyiarkan kisah-kisah para mu'alaf dari berbagai kalangan, termasuk tentara, guru, dan seniman. Semua itu membuat gelombang perubahan terasa di semua lapisan masyarakat. Yang paling mengejutkan terjadi di wilayah Siberia, tempat yang selama ini dianggap jauh dari pusat kekuasaan. Di sana, ribuan orang secara spontan mengadakan deklarasi syahadat massal. Mereka menyatakan bahwa apa yang dilakukan Presiden Putin telah membuat mereka sadar bahwa Islam bukan ancaman, tapi jalan menuju kedamaian. Kepolisian Rusia yang semula bersikap netral juga mulai berubah. Banyak polisi mulai menggunakan salam Islam ketika bertugas. Mereka tidak diwajibkan, tapi mayoritas melakukannya karena melihat teladan dari para jenderal dan pejabat tinggi yang telah masuk Islam. Mereka juga mulai menghapus lambang salib dari beberapa markas kepolisian, diganti dengan tulisan Allahu Akbar atau kaligrafi Muhammad Rasulullah. Perubahan ini membuat negara-negara barat panik. Media internasional menyebut Rusia sedang mengalami islamisasi struktural. Namun Putin tidak peduli. Ia mengatakan bahwa Rusia sedang mengalami pencerahan spiritual, bukan revolusi politik. Ia bahkan mengundang negara-negara Muslim untuk memperkuat hubungan, membentuk blok dagang, dan pertahanan berbasis solidaritas keagamaan. Perubahan besar yang dilakukan Presiden Putin tidak berhenti pada pembongkaran patung dan penggantian kebijakan. Kali ini, langkah yang ia ambil lebih menyentuh langsung kepada struktur masyarakat. Membentuk Dewan Dakwah Nasional Rusia. Dewan ini bukan hanya terdiri dari ulama lokal, tapi juga mengundang para cendekiawan dan dai dari berbagai negara Muslim, seperti Uzbekistan, Turki, Mesir, dan bahkan Indonesia. Tujuan utama Dewan ini adalah menyebarkan dakwah Islam secara damai ke seluruh wilayah Rusia. Putin sendiri menyampaikan bahwa dakwah yang dilakukan harus menenangkan, tidak memaksa, dan bersumber dari ajaran murni Al-Quran dan Sunnah. Dalam beberapa bulan saja, lebih dari 1.000 masjid baru mulai dibangun. Masjid tidak hanya dibangun di kota-kota besar seperti Moskow, Kazan, dan Saint Petersburg, tapi juga di desa-desa kecil yang sebelumnya bahkan tidak memiliki tempat ibadah sama sekali. Pemerintah menyediakan dana penuh untuk pembangunan ini, sementara rakyat memberikan tenaga dan semangat. Siaran azan mulai terdengar dari pengeras suara di beberapa daerah. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Rusia modern, azan subuh dikumandangkan secara terbuka di jantung kota Moskow. Banyak yang menangis haru mendengarnya. Bahkan beberapa warga
non-Muslim tertegun dan mulai mencari tahu tentang arti panggilan itu. Tak sedikit dari mereka akhirnya mendatangi masjid untuk belajar Islam dari para imam yang telah ditugaskan secara resmi oleh Dewan Dakwah Nasional. Di kalangan militer, perubahan ini juga terasa kuat. Putin yang memang dekat dengan struktur pertahanan nasional memerintahkan agar semua markas militer menyediakan mushola. Bahkan beberapa akademi militer terkemuka mulai menyisipkan pelajaran tentang kepemimpinan dalam Islam, mengambil contoh dari Khalid bin Walid dan Umar bin Khattab. Komandan dan perwira militer pun banyak yang mulai mempelajari Al-Quran. Beberapa, di antaranya secara terbuka mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan pasukannya. Suasana militer yang dahulu keras dan dingin, perlahan berubah menjadi tempat yang juga mengenal ketundukan kepada Tuhan. Sementara itu, gereja-gereja tua yang dulu ramai kini mulai sepi. Beberapa pendeta memilih meninggalkan Rusia secara diam-diam. Yang bertahan, banyak yang mulai mempertanyakan keyakinan mereka sendiri. Ada yang nekat menghadap Dewan Dakwah, menyampaikan keraguan mereka terhadap ajaran yang mereka pelajari selama puluhan tahun. Dewan Dakwah tidak menolak siapapun. Setiap orang yang ingin belajar tentang Islam akan diterima dengan tangan terbuka. Salah satu pendeta terkenal dari Vladivostok, bernama Nicholas Baranov, akhirnya masuk Islam setelah berdiskusi selama beberapa hari. Keputusannya menjadi mualaf, membuat kehebohan besar, karena ia sebelumnya dikenal sebagai tokoh konservatif yang keras menolak perubahan. Namun setelah masuk Islam, ia justru menjadi dai yang aktif. Ia mengganti namanya menjadi Abdullah, dan keliling ke banyak daerah di Rusia, menyampaikan kisah perjalanannya. Ribuan orang tersentuh oleh pengakuannya, terutama ketika ia mengatakan, "Saya mencari kebenaran dalam buku-buku selama hidup saya. Tapi saya baru menemukannya dalam satu ayat pendek Al-Quran. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam." Banyak masyarakat Rusia mulai sadar bahwa perubahan yang terjadi bukan sekadar paksaan dari atas, melainkan gerakan hati yang menyentuh semua kalangan. Di sekolah-sekolah, anak-anak mulai belajar wudhu dan salat. Lagu-lagu Islami menggantikan nyanyian gereja dalam paduan suara sekolah. Guru-guru yang tadinya bingung mulai mengikuti pelatihan agama yang diselenggarakan oleh pemerintah secara berkala. Putin sendiri semakin tegas dalam sikapnya. Ia menyampaikan kepada semua pejabat negara bahwa mereka yang menolak mengikuti semangat baru ini dipersilakan untuk mengundurkan diri. Ia tidak ingin ada orang yang menghalangi transformasi besar yang ia sebut sebagai pembersihan spiritual Rusia. Beberapa pejabat tinggi akhirnya mundur. Tapi yang mengejutkan, jumlah mereka sangat sedikit. Mayoritas justru memilih bertahan dan mengikuti arus perubahan. Ada yang melakukannya karena tulus, ada pula yang karena tekanan. Namun di mata rakyat, semuanya menjadi tanda bahwa negara telah berubah secara sistematis menuju Islam. Salah satu momen yang paling menyentuh publik adalah ketika Putin menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad di masjid terbesar Rusia. Ia tidak duduk di kursi kehormatan, tetapi duduk bersila bersama para ulama dan jamaah. Dalam kesempatan itu, ia mengaku bahwa hidupnya mulai tenang sejak mengucap syahadat. Ia mengatakan, "Dulu saya pemimpin, tapi tidak tahu arah. Sekarang saya seorang hamba, tapi saya tahu kemana tujuan hidup saya." Pernyataan itu langsung viral di media sosial. Klip pidatonya tersebar hingga ke negara-negara Muslim lainnya. Banyak pemimpin dunia yang awalnya tidak percaya, mulai mengakui bahwa perubahan yang terjadi di Rusia bukan propaganda semata. Mereka melihat Putin sebagai tokoh baru dalam dunia Islam. Gelombang masuk Islam pun semakin besar. Di beberapa kota, setiap hari ada ratusan orang yang mengucapkan syahadat. Masjid-masjid dipenuhi orang yang ingin belajar. Kursus singkat tentang Islam digelar di aula pemerintah, universitas, hingga stasiun kereta api. Rusia berubah. Bukan karena tekanan, bukan karena konflik, tapi karena satu hal, keyakinan yang lahir dari dalam hati. Semua itu berawal dari penemuan sederhana di Derben, makam 40 sahabat Nabi, yang membuka mata seorang pemimpin besar dan menyalakan cahaya Islam di seluruh negeri yang dulunya gelap. Hari-hari di Rusia kini terasa sangat berbeda.
tidak hanya pada wajah-wajah bangunan dan kebijakan pemerintah, tapi juga pada hati masyarakatnya. Semangat Islam yang dulunya hampir tidak terdengar, kini menjadi napas kehidupan baru di negeri yang dulunya begitu tertutup terhadap ajaran tersebut. Di tengah transformasi itu, muncul satu keputusan besar dari Presiden Putin yang kembali membuat dunia terkejut. Ia mengumumkan bahwa Rusia akan mengubah konstitusi negaranya untuk menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Pidato pengumuman itu disiarkan langsung dari Masjid Agung Moskow. Presiden Putin berdiri dengan mengenakan jubah sederhana berwarna putih, tanpa atribut militer atau simbol kekuasaan. Dalam pidatonya, ia mengatakan bahwa Rusia telah menemukan kembali akar moral dan spiritualnya, dan kini saatnya menjadikan Islam sebagai pedoman utama dalam menyusun hukum, pendidikan, dan kehidupan sosial bangsa. Negara kita bukan sedang berbalik arah, katanya, tapi sedang kembali ke jalan yang benar. Dewan Konstitusi Rusia segera dibentuk ulang dan dipimpin oleh para ahli hukum yang telah mempelajari syariah Islam dari berbagai negara. Mereka bekerja siang malam untuk mengharmoniskan hukum nasional Rusia dengan prinsip-prinsip Islam. Ini bukan pekerjaan mudah, tapi dukungan penuh dari rakyat dan pemerintah membuat semuanya berjalan lebih cepat dari perkiraan. Tidak semua orang menyambut keputusan ini dengan tenang. Beberapa tokoh oposisi menyuarakan penolakan, terutama dari kalangan gereja yang masih tersisa. Namun jumlah mereka semakin kecil dan pengaruhnya tidak lagi kuat seperti dulu. Banyak di antara mereka yang memilih untuk diam, bahkan secara perlahan mengikuti arus, karena tidak mampu melawan perubahan yang begitu besar ini. Sementara itu, umat Islam dari luar negeri mulai berdatangan ke Rusia. Ada yang ingin melihat langsung transformasi itu, ada yang datang untuk menetap dan berkontribusi. Rusia menjadi pusat perhatian dunia Islam. Kota-kota seperti Grozny, Kazan, dan Moskow berubah menjadi pusat kajian keislaman baru, tempat para pemuda belajar langsung dari ulama-ulama yang diundang oleh negara. Putin juga membentuk sebuah lembaga pendidikan Islam tingkat nasional yang diberi nama Darul Ummah. Lembaga ini bertugas mencetak para pemimpin muda yang tidak hanya hafal Al-Quran dan hadits, tapi juga memahami teknologi, sains, dan tata kelola negara modern. Ia ingin generasi baru Muslim Rusia tidak hanya taat, tapi juga cerdas dan mampu bersaing di kancah global. Salah satu langkah luar biasa lainnya adalah mengganti sistem perbankan konvensional di Rusia menjadi sistem keuangan syariah. Bank-bank mulai menerapkan sistem tanpa riba, dan transaksi-transaksi berbasis bunga perlahan dihapuskan. Hal ini disambut baik oleh banyak pengusaha dan masyarakat umum, karena mereka merasa lebih tenang dan adil dalam menjalankan usaha dan keuangan keluarga. Di pasar-pasar, produk halal menjadi standar. Label-label berbahasa Arab mulai muncul di rak-rak supermarket. Bahkan restoran cepat saji asing yang masih bertahan mulai menyesuaikan menu mereka sesuai dengan syariat Islam. Budaya konsumsi pun berubah. Stasiun televisi dan media sosial nasional tidak lagi menayangkan acara-acara vulgar atau tidak sesuai dengan nilai Islam. Sebagai gantinya, muncul banyak acara kajian, dokumenter sejarah Islam, hingga kisah para sahabat Nabi yang ditayangkan dengan kualitas produksi tinggi. Anak-anak Rusia yang dulunya disibukkan dengan game atau tontonan asing, kini sibuk menghafal surat pendek dan cerita nabi-nabi. Perubahan ini tak hanya berdampak dalam negeri. Dunia internasional ikut terkejut melihat wajah baru Rusia. Negara-negara barat mulai memberi reaksi. Beberapa mengkritik keras dan menganggap Rusia telah keluar dari jalur demokrasi. Namun Putin tidak gentar. Ia menyampaikan bahwa demokrasi yang tidak disertai nilai moral hanyalah kebebasan tanpa arah. Ia percaya bahwa Islam membawa batasan sekaligus kebebasan sejati. Negara-negara Muslim menyambut hangat perubahan itu. Beberapa negara seperti Turki, Pakistan, dan Qatar menawarkan kerjasama strategis baru dalam bidang pendidikan, pertahanan, dan energi. Rusia yang dulunya sering dianggap musuh dalam geopolitik global, kini mulai dilihat sebagai mitra kepercayaan oleh banyak negara Muslim. Yang paling menarik, banyak warga negara asing dari Eropa dan Amerika yang datang ke Rusia bukan untuk berlibur, tapi untuk belajar Islam. Mereka penasaran dengan perubahan drastis ini. Beberapa dari mereka bahkan memutuskan untuk tinggal dan akhirnya masuk Islam,
setelah merasakan suasana damai di negeri yang dulu dikenal keras dan dingin. Putin sendiri semakin sederhana dalam kehidupannya. Ia tidak lagi tinggal di istana megah, tapi memilih rumah sederhana di pinggiran kota yang dikelilingi masjid dan taman kecil. Ia sering terlihat salat berjamaah di masjid bersama warga biasa, tanpa pengawalan yang mencolok. Meskipun umurnya sudah tidak muda lagi, Putin tetap aktif mengawal perubahan negaranya. Ia tidak hanya memerintah dengan kekuasaan, tapi juga memberi teladan dalam sikap dan ibadah. Dalam satu kesempatan, ia mengatakan, "Saya ingin meninggal bukan sebagai presiden, tapi sebagai seorang Muslim yang taat." Kalimat itu menjadi kutipan yang viral di seluruh Rusia. Banyak anak muda menuliskannya di dinding sekolah, bahkan dijadikan slogan di media sosial. Seiring dengan semakin meluasnya pengaruh Islam di Rusia, ada satu kebijakan yang benar-benar mengguncang seluruh gereja dan komunitas Kristen di negara itu. Presiden Putin, yang telah menjadi seorang Muslim sejak penemuan makam 40 sahabat Nabi di Derbent, memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Semua gereja yang tidak mau tunduk pada sistem negara baru akan ditutup secara permanen. Tidak lama setelah pengumuman tersebut, ribuan petugas keamanan diterjunkan ke berbagai kota besar seperti Moskow, Saint Petersburg, dan Kazan. Mereka tidak membawa senjata berat, tapi membawa surat perintah resmi dari pemerintah. Isinya singkat. Gereja harus menghentikan semua kegiatan jika tidak mau mengikuti arah baru Rusia yang berlandaskan Islam. Banyak pendeta yang ketakutan. Beberapa memilih kabur ke luar negeri. Beberapa lainnya mencoba bertahan, berharap situasi akan kembali seperti semula. Namun harapan mereka pupus. Gereja demi gereja dikosongkan. Bangunan-bangunan megah yang dulu dipenuhi nyanyian pujian, kini senyap. Sebagian diubah menjadi masjid, sebagian lagi dijadikan pusat pembelajaran Al-Quran dan pusat kegiatan sosial Islam. Pendeta yang masih bertahan pun dihadapkan pada dua pilihan, masuk Islam atau meninggalkan Rusia. Beberapa dari mereka, setelah melihat perubahan dalam masyarakat dan mendengar langsung isi Al-Quran, akhirnya bersyahadat. Mereka mengakui kebenaran ajaran Islam dengan jujur, tanpa tekanan. Bahkan ada yang kemudian menjadi dai dan menyampaikan kisah hidayah mereka di depan publik. Presiden Putin sendiri tidak menampakkan wajah benci kepada mereka yang tidak sejalan. Tapi ia juga tidak memberi ruang untuk ideologi lain yang dinilai bisa menyesatkan rakyat. Baginya, kebenaran telah ditemukan dan tidak ada alasan untuk kembali ragu. Di televisi nasional, muncul tayangan dokumenter tentang sejarah Islam di Rusia, termasuk kisah masuknya 40 sahabat Nabi ke wilayah Kaukasia. Tayangan ini ditonton oleh jutaan orang dan membuka mata masyarakat bahwa Islam bukanlah agama asing. Ia telah hadir sejak lama, hanya saja selama berabad-abad disembunyikan dan ditekan oleh rezim-rezim masa lalu. Seorang mantan pendeta senior bernama Alexei Petrov membuat pernyataan mengejutkan di hadapan media. Ia mengatakan bahwa selama puluhan tahun dirinya menyampaikan ajaran yang keliru kepada umatnya. Ia tidak pernah tahu bahwa ada ajaran yang lebih murni dan sempurna selain Islam. Setelah menyaksikan langsung perubahan di Rusia dan membaca terjemahan Al-Quran, hatinya luluh. Ia bersyahadat secara terbuka dan kini menjadi tokoh Muslim yang dihormati. Langkah Putin tidak berhenti di sana. Ia memerintahkan agar semua simbol keagamaan non-Islam, terutama patung-patung Yesus dan Bunda Maria, yang tersebar di seluruh kota, dibongkar. Patung-patung itu tidak dihancurkan secara brutal, tapi diambil dan disimpan di museum sejarah sebagai bagian dari masa lalu Rusia. Ia ingin rakyat belajar dari sejarah, tapi tidak hidup di dalamnya. Proses pembongkaran patung-patung itu dilakukan dengan sangat rapi dan terorganisir. Tidak ada kekerasan, tidak ada pembakaran, tidak ada perusakan. Para petugas bekerja dengan hati-hati, bahkan sambil bersalawat. Hal ini justru membuat banyak warga yang awalnya menentang jadi terharu. Mereka menyaksikan bahwa Islam datang bukan untuk menghancurkan, tapi membersihkan dan memperbaiki. Sementara itu, masjid-masjid terus dibangun. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, lebih dari 3.000 masjid berdiri di seluruh penjuru Rusia. Setiap kota besar memiliki minimal 2 masjid utama yang megah.
Masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Pemerintah mendukung penuh pembangunan ini dengan dana negara dan sumbangan sukarela dari masyarakat. Anak-anak mulai diajarkan membaca Al-Quran di sekolah-sekolah umum. Kurikulum nasional diubah secara menyeluruh. Pelajaran agama Islam menjadi mata pelajaran utama di semua jenjang pendidikan. Bahkan pelajaran sejarah disusun ulang untuk memasukkan kontribusi tokoh-tokoh Islam dalam perkembangan Rusia. Tidak sedikit masyarakat yang awalnya hanya mengikuti arus, namun kemudian merasakan kedamaian dan keadilan yang mereka tidak temukan sebelumnya. Mereka mulai belajar berwudu, belajar sholat, dan belajar membaca Al-Quran. Hal ini terlihat dari melonjaknya permintaan buku-buku Islam dan pengajar agama di seluruh negeri. Media sosial penuh dengan kisah-kisah inspiratif tentang mereka yang masuk Islam. Ada sopir taksi yang dulu ateis, kini hafal separuh juz amma. Ada ibu rumah tangga yang dulu tidak peduli agama, kini mengajarkan anak-anaknya mengaji setiap sore. Semua ini terjadi bukan karena paksaan, tapi karena keteladanan dan suasana baru yang penuh cahaya. Putin juga mengundang para ulama besar dari Mesir, Arab Saudi, Turki, dan Indonesia untuk berdiskusi dan memberikan pandangan mengenai masa depan negara Islam modern. Ia tidak ingin menjadikan Rusia sebagai negara yang ekstrim atau kaku, tapi sebagai negeri yang seimbang antara syariah dan perkembangan zaman. Di tengah semua itu, ada satu hal yang tidak berubah, tekad Putin. Ia tetap memegang komitmennya untuk menjadikan Rusia sebagai negeri Islam yang kuat dan bermartabat. Ia tahu bahwa jalannya tidak mudah, tapi keyakinannya tidak tergoyahkan. Setelah kebijakan besar-besaran terhadap gereja dan patung-patung Kristen dijalankan, dunia internasional mulai memerhatikan Rusia dengan cemas. Negara-negara Barat mengirimkan peringatan diplomatik. Beberapa bahkan mengancam akan memberi sanksi ekonomi. Namun bagi Presiden Putin, itu bukan ancaman yang berarti. Ia tetap tenang, seolah tidak tergoyahkan. Dalam sebuah pidato terbuka di Kremlin, Putin menyampaikan alasan utama dari semua perubahan besar ini. Ia menjelaskan bahwa setelah menemukan makam 40 sahabat Nabi Muhammad, ia merasa seperti dibangunkan dari tidur panjang. Bukan hanya tentang makam, tapi pesan dan semangat para sahabat itu yang membuatnya tergerak. Ia berkata di depan para pejabat tinggi dan ribuan masyarakat, "Kita bukan hanya menemukan tulang belulang, kita menemukan jejak sejarah, semangat, perjuangan, dan kebenaran yang telah lama tertutup oleh debu masa lalu." Pidato itu disiarkan secara nasional. Banyak warga yang terdiam saat mendengarnya. Mereka tidak menyangka bahwa Putin yang selama ini dikenal tegas dan keras, bisa berbicara dengan hati yang begitu lembut dan penuh keyakinan. Kata-katanya tidak berlebihan, tapi jelas dan mengena. Setelah itu, pemerintah Rusia mengumumkan rencana nasional baru, Renaissance Islam Rusia, sebuah program besar untuk mengembalikan identitas Islam di tanah yang dulunya pernah menjadi rumah bagi banyak komunitas Muslim. Bukan hanya di Dagestan atau Chechnya, tapi juga di jantung Moskow dan kota-kota besar lainnya. Universitas-universitas Islam mulai didirikan. Sekolah tinggi syariah dibangun. Beasiswa diberikan kepada para pelajar yang ingin belajar ke Timur Tengah atau negara-negara Islam lainnya. Banyak anak muda Rusia yang mulai tertarik mempelajari bahasa Arab, sejarah Islam, dan ilmu Al-Quran. Buku-buku Islam menjadi bacaan umum, bukan hanya bagi umat Muslim, tapi juga masyarakat non-Muslim yang penasaran dengan arah baru negara mereka. Sementara itu, banyak lembaga dakwah mulai bermunculan. Para dai yang dulunya hanya berdakwah di desa-desa terpencil, kini mendapat panggilan untuk mengisi ceramah di kota-kota besar. Mereka tidak berbicara dengan nada tinggi atau penuh ancaman, tapi dengan penuh cinta, logika, dan akhlak yang menyejukkan. Masyarakat tertarik bukan karena ketakutan, tapi karena ketulusan. Perubahan juga terasa dalam struktur pemerintahan. Beberapa menteri yang dikenal anti-Islam diam-diam mengundurkan diri. Mereka digantikan oleh tokoh-tokoh baru yang memiliki latar belakang Islam, atau setidaknya memiliki simpati besar terhadap arah baru negara. Rapat-rapat kenegaraan kini diawali dengan doa. Suasana kerja menjadi lebih damai dan penuh rasa tanggung jawab.
Presiden Putin sendiri semakin terbuka menunjukkan identitas barunya sebagai Muslim. Ia mulai belajar membaca Al-Quran dengan bimbingan seorang syaikh dari Mekah. Beberapa kali, ia terlihat menghadiri salat Jumat di Masjid Utama Moskow, mengenakan pakaian sederhana dan tanpa pengawalan berlebihan. Rakyat yang melihatnya merasa terharu. Pemimpin mereka benar-benar berubah, dan perubahan itu bukan sandiwara. Di sisi lain, sejumlah masyarakat yang sebelumnya bersikap skeptis mulai berpikir ulang. Mereka melihat perubahan positif dalam kehidupan sosial. Angka kriminalitas menurun drastis. Korupsi berkurang, karena pejabat mulai merasa takut kepada Allah, bukan hanya kepada hukum. Media mulai memberitakan hal-hal yang lebih mendidik dan tidak lagi mengedepankan gosip murahan. Ada satu peristiwa menarik yang terjadi di sebuah desa kecil di Siberia. Seorang guru sekolah dasar, yang dulunya Kristen Ortodoks, menceritakan kepada murid-muridnya tentang kisah para sahabat Nabi Muhammad yang dimakamkan di Derben. Anak-anak mendengarkan dengan takjub. Beberapa hari kemudian, hampir seluruh murid dan orang tua mereka meminta untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Sang guru pun akhirnya memutuskan masuk Islam bersama keluarganya. Fenomena semacam itu terjadi di banyak tempat. Islam tidak datang sebagai tamu yang dipaksa masuk, tapi sebagai cahaya yang menerangi hati mereka yang sebelumnya gelap. Orang-orang mulai menyadari bahwa selama ini mereka tidak benar-benar memahami agamanya sendiri, dan ketika mereka mendengar Islam, hati mereka merasa tenang. Pusat-pusat dakwah di kota besar bahkan kewalahan menerima permintaan bimbingan mu'alaf. Setiap pekan, ratusan orang datang untuk bersyahadat. Mulai dari kalangan petani, buruh pabrik, guru, tentara, hingga para pejabat muda. Tidak sedikit yang membawa serta keluarga mereka. Presiden Putin lalu menetapkan tanggal penemuan makam 40 sahabat sebagai Hari Nasional Islam Rusia. Setiap tahun, masyarakat memperingatinya dengan doa bersama, pengajian massal, dan kegiatan sosial. Tidak ada pesta besar, hanya rasa syukur dan refleksi atas perjalanan panjang menuju kebenaran. Banyak pihak di luar negeri yang tidak percaya perubahan ini bisa terjadi begitu cepat. Tapi kenyataannya, dalam waktu kurang dari 5 tahun, wajah Rusia berubah total. Dari negeri yang sebelumnya dicap ateis dan anti-agama, menjadi negeri yang bersinar dengan cahaya Islam. Seiring dengan perubahan besar di dalam negeri, dunia internasional mulai terbelah dalam menyikapi Rusia. Sebagian negara Islam memberikan sambutan hangat. Para pemimpin dari Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika Utara mengirimkan ucapan selamat kepada Presiden Putin. Mereka tak menyangka, seorang pemimpin dunia sekelas, dia bisa mengalami perubahan keyakinan yang begitu radikal, namun dijalankan dengan tenang, tegas, dan konsisten. Sebaliknya, negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Prancis mengecam kebijakan yang dianggap melanggar hak beragama. Mereka menyebut tindakan perobohan gereja, pelarangan simbol Kristen, dan pengusiran pendeta sebagai bentuk ekstremisme baru yang dibungkus agama. Beberapa negara langsung memutuskan hubungan dagang dan menutup akses kerja sama militer. Namun yang mengejutkan, ekonomi Rusia tidak runtuh. Bahkan justru sebaliknya, negeri itu mendapatkan dukungan dari negara-negara Islam besar seperti Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Pakistan. Proyek kerja, sama dagang, investasi, dan energi baru pun mulai dibuka. Jalur ekspor dialihkan ke negara-negara sahabat Muslim. Bahkan beberapa perusahaan dari Asia mulai memindahkan pabriknya ke Rusia karena stabilitas politik dan arah baru yang dianggap menjanjikan. Putin tidak banyak bicara di forum internasional. Ia memilih fokus membangun negeri. Tapi beberapa kali ia tampil dalam wawancara eksklusif, menjelaskan bahwa semua yang dilakukan bukan untuk menekan agama lain, melainkan untuk menegakkan kembali akar sejarah spiritual bangsa Rusia yang telah lama terlupakan. Ia mengatakan, Islam tidak datang untuk memaksa, tapi jika hati seseorang telah terbuka, maka tidak ada kekuatan yang bisa menutupnya kembali. Sikap tenangnya membuat banyak rakyat merasa aman. Di tengah tekanan dunia luar, rakyat Rusia mulai memperkuat persatuan. Mereka tidak lagi terkotak-kotak dalam kelompok ras atau budaya. Semua mulai melihat diri mereka sebagai satu bangsa yang punya masa depan baru. Di Moskow,
sebuah masjid terbesar mulai dibangun. Masjid ini dirancang oleh arsitek asal Uzbekistan, dengan desain menggabungkan keindahan arsitektur Timur Tengah dan gaya Rusia klasik. Presiden Putin sendiri yang meletakkan batu pertamanya. Di sana, ia mengatakan bahwa masjid ini bukan sekadar tempat ibadah, tapi simbol kebangkitan spiritual bangsa. Pembangunan masjid ini mendapat dukungan besar dari masyarakat. Donasi datang dari berbagai daerah. Bahkan ada yang menyumbangkan perhiasan, tanah, hingga kendaraan. Mereka merasa terlibat dalam sejarah baru Rusia. Sementara itu, transformasi juga mulai merambah dunia pendidikan. Kementerian Pendidikan mengubah kurikulum nasional. Pelajaran agama Islam dimasukkan sebagai mata pelajaran utama di semua sekolah negeri. Namun ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah dan moderat. Buku-buku pelajaran disusun oleh tim ulama dan akademisi sehingga tidak menimbulkan fanatisme buta. Di universitas, jurusan studi Islam menjadi salah satu yang paling diminati. Banyak mahasiswa yang memilihnya karena melihat prospek masa depan yang cerah, baik sebagai ulama, peneliti, guru, maupun pemimpin komunitas. Bahkan beberapa profesor dari negara-negara Islam mulai direkrut untuk mengajar di Rusia. Kampus-kampus Islam internasional mulai dibuka cabangnya di Moskow, Saint Petersburg, dan Kazan. Lembaga penyiaran negara juga ikut berbenah. Saluran berita dan hiburan mulai menampilkan konten yang mendidik, menginspirasi, dan berakar pada nilai-nilai Islam. Film-film sejarah Islam mulai ditayangkan. Ceramah-ceramah singkat dari para ulama lokal diselipkan di sela-sela program utama. Anak-anak pun mulai mengenal tokoh-tokoh Islam sejak usia dini. Yang menarik, perubahan ini tidak menimbulkan perlawanan besar dari rakyat. Bahkan sebagian besar masyarakat Kristen yang tersisa mulai membuka diri. Ada yang perlahan mulai belajar tentang Islam. Ada pula yang akhirnya memeluk Islam setelah melihat kedamaian dan keteraturan hidup para Muslim baru. Salah satu momen yang mengharukan terjadi di kota kecil dekat perbatasan Ukraina. Seorang pendeta tua, yang sebelumnya sangat keras terhadap Islam, datang ke masjid dengan air mata di matanya. Ia meminta maaf atas semua sikap buruknya selama ini. Lalu ia berkata, "Saya bermimpi. Dalam mimpi itu saya melihat cahaya yang turun dari langit. Cahaya itu berkata, 'Kebenaran telah datang, dan kebatilan telah lenyap.' Sejak saat itu saya tidak bisa tidur dengan tenang. Saya ingin mengenal Islam lebih dalam." Beberapa hari kemudian, pendeta itu bersyahadat di depan jamaah masjid. Peristiwa ini viral di media sosial. Banyak yang merasa tersentuh. Karena perubahan hati tidak bisa dipaksa. Ia datang karena hidayah. Putin sendiri terus memperdalam ilmunya. Ia tidak hanya puas sebagai simbol perubahan, tapi ingin benar-benar mengerti Islam secara mendalam. Ia rutin belajar tafsir Al-Quran, hadits, dan sejarah Rasulullah. Beberapa ulama dari Timur Tengah bahkan mengatakan bahwa pemahaman agama Putin tergolong sangat cepat dan matang. Pada suatu hari Jumat, di hadapan ribuan jamaah, Putin diminta untuk memberikan sambutan singkat. Ia berdiri di podium masjid dan berkata, "Islam datang kepada saya bukan melalui perang atau tekanan. Ia datang melalui bukti, kebenaran, dan cinta. Saya tidak pernah merasa sekuat ini sebelumnya. Kekuatan ini bukan berasal dari kekuasaan dunia, tapi dari keyakinan bahwa Allah bersama saya." Kata-katanya disambut dengan tangisan haru. Di luar masjid, ribuan orang yang tidak bisa masuk karena penuh ikut bersujud di jalan. Sebuah pemandangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya di Rusia. Perubahan besar di Rusia mulai merambah hingga ke wilayah-wilayah pelosok. Jika sebelumnya Islam hanya dikenal di sebagian kecil wilayah Kaukasus, seperti Dagestan dan Chechnya, kini hampir semua kota dan desa mulai membangun masjid, lembaga pendidikan Islam, hingga pusat kajian agama. Bahkan daerah-daerah yang dulunya sangat sekuler seperti Vladivostok, Irkutsk, dan Kaliningrad mulai menunjukkan geliat dakwah Islam yang tak terbayangkan sebelumnya. Media sosial dipenuhi oleh kisah-kisah warga Rusia yang memutuskan masuk Islam setelah membaca Al-Quran terjemahan, menonton ceramah ulama lokal, atau sekadar merasakan kedamaian hidup di tengah masyarakat Muslim. Tak sedikit pula yang mengaku mendapatkan hidayah lewat mimpi atau perenungan panjang.
Mereka datang dari berbagai latar belakang, militer, guru, dokter, pengusaha, bahkan artis. Salah satu kisah yang viral datang dari seorang jenderal militer Rusia yang telah pensiun. Ia pernah memimpin pasukan dalam konflik Kaukasus. Dulu, ia melihat Islam sebagai ancaman. Namun setelah pertemuan tertutup dengan Presiden Putin dan mendengar kisah tentang makam 40 sahabat Nabi di Derbent, hatinya terguncang. Ia mulai mempelajari Islam diam-diam, hingga akhirnya bersyahadat di usia 70 tahun. Dalam wawancara televisi, ia mengatakan, "Saya telah berperang selama puluhan tahun, tapi baru sekarang saya tahu makna sejati dari kedamaian." Kisah seperti itu bukan hanya satu atau dua. Jumlah orang yang masuk Islam meningkat drastis. Di beberapa kota, antrean untuk memeluk Islam begitu panjang, hingga pengurus masjid harus membuat jadwal khusus setiap pekan. Pemerintah setempat juga memberi dukungan berupa kemudahan administratif, seperti penggantian nama dan dokumen identitas baru bagi mualaf. Sementara itu, beberapa gereja tua yang sudah tidak difungsikan karena ditinggalkan oleh jemaatnya, dengan persetujuan warga sekitar, diubah menjadi masjid atau pusat pendidikan Islam. Bangunan-bangunan yang dulunya sepi kini kembali hidup. Anak-anak belajar membaca Al-Quran, remaja ikut kegiatan dakwah, dan orang tua menghadiri kajian rutin. Semuanya berjalan damai dan teratur, tanpa paksaan atau konflik. Di tengah semua ini, muncul kekhawatiran dari kelompok-kelompok Kristen yang masih bertahan. Beberapa dari mereka merasa terasing dan takut. Mereka khawatir akan dipaksa pindah agama atau terusir. Namun Presiden Putin menegaskan dalam pidatonya bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Ia bahkan membentuk satuan perlindungan khusus untuk menjaga keamanan kelompok agama minoritas agar tidak diganggu pihak manapun. Namun ia juga mengatakan dengan tegas bahwa siapapun yang memicu kebencian dan menolak hidup berdampingan secara damai akan diberi sanksi sesuai hukum. Ia ingin semua pihak tahu bahwa Islam di Rusia bukan sekadar perubahan spiritual, tapi juga jalan menuju persatuan dan perdamaian nasional. Beberapa waktu kemudian, Rusia menjadi tuan rumah konferensi internasional, Bard Gathering Islam dan Peradaban Modern. Delegasi dari lebih dari 50 negara hadir. Para pemimpin Islam dari Timur Tengah, Afrika, Asia Tenggara, dan Eropa datang ke Moskow untuk menyaksikan sendiri transformasi yang terjadi. Dalam pidatonya di pembukaan acara itu, Presiden Putin menyampaikan satu pesan penting. Rusia bukan sedang berubah arah, tapi sedang kembali ke jalan kebenaran yang selama ini tertutup debu sejarah. Kami tidak sedang memusuhi siapapun. Kami hanya ingin hidup dengan nilai-nilai yang memberi makna sejati. Konferensi ini menjadi titik balik. Dunia mulai melihat Rusia dengan cara berbeda. Bahkan beberapa negara barat yang sebelumnya keras mulai melunak. Mereka menyadari bahwa Islam yang berkembang di Rusia bukan bersifat radikal atau kekerasan, melainkan rasional, damai, dan moderat. Sebuah Islam yang mencintai ilmu pengetahuan, budaya, dan kemajuan. Sementara itu, ribuan mahasiswa asing dari negara-negara Muslim mulai mendaftar ke universitas-universitas di Rusia. Mereka ingin belajar di negeri yang kini dianggap sebagai pusat baru kebangkitan Islam. Pemerintah pun membuka beasiswa khusus bagi pelajar dari negara-negara sahabat. Tak hanya itu, organisasi-organisasi Islam dunia mulai bekerja sama dengan lembaga keagamaan Rusia untuk menerbitkan literatur Islam, menyelenggarakan seminar, hingga membuat platform dakwah digital. Banyak ulama muda Rusia yang mulai dikenal dunia karena pemahaman dan kecakapan dakwah mereka yang sejuk, logis, dan membumi. Di sisi lain, perubahan ini juga berdampak pada industri. Banyak perusahaan makanan dan produk gaya hidup mulai menyesuaikan diri dengan standar halal. Supermarket besar membuka jalur khusus produk halal. Hotel dan restoran menyediakan fasilitas ramah Muslim. Bahkan bank-bank mulai menawarkan layanan keuangan syariah. Perubahan total ini tidak hanya berdampak secara spiritual, tapi juga ekonomi. Negara-negara Islam mulai melihat Rusia sebagai mitra strategis baru. Investasi mengalir deras. Pariwisata Muslim meningkat tajam. Penerbangan dari Mekah, Istanbul,
Kuala Lumpur, dan Doha ke Moskow. Semakin ramai. Presiden Putin tak lagi dikenal hanya sebagai tokoh politik dunia, tapi mulai dipandang sebagai pemimpin spiritual yang membawa bangsanya keluar dari kekosongan nilai. Ia tidak pernah menyebut dirinya ulama, tapi ia menampilkan sosok pemimpin yang bertanggung jawab secara lahir dan batin. Setiap Jumat, ia tetap datang ke masjid. Kadang ikut duduk bersama jemaah tanpa protokol. Ia hanya seorang muslim biasa yang haus ilmu, ingin memperbaiki diri, dan mencintai agamanya. Banyak anak muda Rusia menjadikannya sebagai teladan. Perubahan besar yang terjadi di Rusia tidak hanya mengubah wajah sosial dan budaya, tapi juga memicu gelombang transformasi dalam bidang politik dan hukum. Presiden Putin tidak hanya mengandalkan kekuatan religius semata, tetapi mulai menerapkan sejumlah kebijakan yang secara jelas mengedepankan nilai-nilai Islam sebagai fondasi negara. Salah satu langkah paling signifikan adalah revisi undang-undang yang mengatur kehidupan beragama dan sosial. Pemerintah memperkenalkan regulasi yang memberikan perlindungan lebih kuat kepada umat Islam, sekaligus membatasi aktivitas kelompok yang dianggap intoleran atau anti-Islam. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi, baik dari dalam negeri maupun internasional. Di dalam negeri, sebagian besar masyarakat Muslim menyambut baik langkah ini. Mereka merasa pemerintah akhirnya memberikan pengakuan yang selama ini tertunda. Dukungan juga datang dari para ulama dan tokoh masyarakat yang sejak lama menginginkan kemajuan Islam di Rusia. Mereka aktif membantu menyosialisasikan aturan baru dan mengedukasi masyarakat agar saling menghormati antaragama. Namun, sebagian kalangan Kristen merasa terpinggirkan dan khawatir akan masa depan mereka. Mereka menganggap kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi terselubung. Beberapa gereja mulai kehilangan pengunjung, dan beberapa pastor mengeluhkan tekanan yang mereka alami. Meski pemerintah menjanjikan perlindungan bagi semua agama, ketegangan tetap sulit dihindari. Dalam politik, Putin menggunakan pengaruhnya untuk membentuk koalisi baru yang mayoritas anggotanya berasal dari latar belakang Muslim. Hal ini membuat parlemen mulai menolak beberapa rancangan undang-undang yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Diskusi dan debat panjang terjadi, tetapi pada akhirnya suara mayoritas lebih condong ke arah reformasi Islamisasi yang lebih progresif. Pengaruh Islam juga merambah ke dalam pendidikan formal. Kurikulum sekolah di beberapa daerah diubah untuk memasukkan pelajaran tentang sejarah Islam, nilai-nilai moral, dan bahasa Arab. Banyak universitas mulai membuka program studi Islam, dan pelatihan guru agama Muslim semakin digalakkan. Semua ini bertujuan membangun generasi muda yang memahami ajaran Islam secara benar dan moderat. Perubahan ini membawa tantangan baru. Ada kelompok radikal yang mencoba memanfaatkan momentum untuk menyebarkan ideologi ekstrim, tetapi pemerintah bertindak cepat dengan membentuk badan khusus untuk menangani ancaman terorisme. Bersama aparat keamanan dan ulama moderat, mereka berupaya menjaga Islam di Rusia tetap damai dan jauh dari kekerasan. Selain itu, Putin juga memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam. Ia melakukan kunjungan resmi ke negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, dan Indonesia. Kerjasama di bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya diperluas. Rusia mulai menjadi mitra penting dalam berbagai forum internasional yang membahas isu Islam dan perdamaian dunia. Di masyarakat, perubahan ini terasa hingga ke akar rumput. Kegiatan sosial dan keagamaan semakin aktif. Banyak warga non-Muslim yang penasaran dan mulai belajar tentang Islam. Dialog antaragama menjadi lebih intens dan terbuka, meski masih ada gesekan di sana-sini. Presiden Putin sendiri sering tampil di depan publik mengenakan pakaian sederhana dan mengikuti berbagai kegiatan Islam tanpa protokol berlebihan. Sikapnya yang rendah hati dan terbuka menginspirasi banyak orang untuk mendekatkan diri pada agama ini. Ia tidak memaksa, tapi memberikan contoh yang kuat. Namun, tantangan terbesar masih menunggu di depan. Rusia sebagai negara dengan beragam, etnis dan agama memiliki sejarah panjang konflik dan perpecahan. Bagaimana Putin bisa menjaga persatuan tanpa menimbulkan perlawanan yang serius? Ini menjadi ujian terberat dalam perjalanan transformasi spiritual dan politiknya. Seiring waktu, cerita tentang perubahan ini mulai menyebar ke seluruh dunia.
Media internasional membahas fenomena ini dengan berbagai sudut pandang. Ada yang skeptis, ada pula yang kagum. Namun yang pasti, kisah Rusia yang berubah menjadi negara dengan mayoritas Muslim modern menjadi perhatian global. Putin menyadari bahwa tugasnya belum selesai. Ia terus bekerja keras memastikan perubahan ini tidak hanya berlangsung sesaat, tapi berkelanjutan dan membawa manfaat besar bagi seluruh rakyat Rusia. Ia ingin meninggalkan warisan yang membanggakan sebagai pemimpin yang membawa bangsanya ke era baru, di mana agama menjadi sumber kekuatan dan bukan perpecahan. Setelah reformasi besar-besaran yang mengubah wajah Rusia, Presiden Putin sadar bahwa langkah-langkah yang diambil harus diiringi dengan edukasi yang baik, agar masyarakat bisa menerima perubahan dengan kepala dingin. Oleh sebab itu, pemerintah menginisiasi program-program sosialisasi tentang Islam yang dikemas dalam berbagai format, mulai dari seminar, televisi, radio, hingga konten digital. Dalam seminar-seminar itu, ulama dan cendekiawan Islam Rusia berbicara secara terbuka tentang sejarah Islam, ajarannya yang damai, serta kontribusi umat Islam dalam kemajuan dunia. Mereka menekankan bahwa Islam di Rusia adalah Islam yang moderat dan inklusif, yang menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Hal ini disambut baik oleh masyarakat yang selama ini memiliki prasangka negatif terhadap Islam. Di stasiun televisi nasional, program dakwah dan dokumenter tentang sejarah Islam di Rusia mulai ditayangkan secara rutin. Salah satu program yang paling populer adalah kisah para sahabat Nabi yang makamnya ditemukan di Derbent. Cerita ini dibawakan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti, membuat penonton dari berbagai kalangan tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang Islam. Selain itu, platform media sosial juga digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang Islam. Influencer dan tokoh muda yang telah memeluk Islam aktif membagikan pengalaman mereka melalui video dan tulisan. Mereka mengajak teman-teman dan pengikutnya untuk memahami Islam bukan sebagai sesuatu yang asing, melainkan sebagai jalan hidup yang membawa ketenangan dan kebahagiaan. Di sekolah-sekolah, pelajaran agama Islam yang sudah dimasukkan dalam kurikulum mulai dijalankan dengan lebih serius. Guru-guru dilatih agar bisa menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan interaktif. Anak-anak diajarkan nilai-nilai kejujuran, kasih sayang, dan kedamaian melalui cerita-cerita Nabi dan sahabat. Pendekatan ini berhasil membangun kesadaran dan rasa hormat antar siswa dari berbagai latar belakang. Presiden Putin sendiri aktif terlibat dalam program edukasi ini. Ia beberapa kali hadir dalam acara-acara keagamaan, memberikan sambutan, dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Sikapnya yang rendah hati dan penuh pengertian membuat masyarakat semakin percaya bahwa perubahan ini bukanlah sekadar strategi politik, tapi sebuah transformasi spiritual yang nyata. Namun perubahan yang cepat juga menimbulkan tantangan tersendiri. Tidak semua pihak mudah menerima perubahan ini. Ada kelompok yang masih memegang teguh keyakinan lama dan merasa kehilangan tempat dalam struktur sosial yang baru. Beberapa insiden kecil berupa demonstrasi dan penolakan terjadi, meskipun tidak sampai menjadi konflik besar. Pemerintah merespons dengan pendekatan dialog dan mediasi. Tokoh agama dari berbagai kalangan diajak duduk bersama untuk membahas solusi damai. Forum-forum lintas agama dibentuk untuk mempererat hubungan dan membangun pemahaman bersama. Semua upaya ini bertujuan untuk menjaga persatuan dan menghindari keretakan yang bisa membahayakan negara. Di tingkat internasional, Rusia mulai menjadi contoh bagaimana sebuah negara yang sebelumnya sangat sekuler bisa menemukan harmoni dengan agama Islam. Banyak pemimpin dunia mengundang Putin untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam menangani perubahan sosial dan keagamaan yang kompleks. Sementara itu, masyarakat Rusia yang telah memeluk Islam mulai membangun komunitas yang solid dan aktif. Mereka mendirikan organisasi sosial, kelompok dakwah, dan lembaga pendidikan yang memperkuat keimanan dan mempererat tali persaudaraan. Kehidupan Islam yang dulu hanya terbatas di wilayah tertentu, kini menyebar luas dan menjadi bagian penting dari identitas nasional. Di tengah semua perkembangan ini, makam 40 sahabat Nabi yang ditemukan di Derbent tetap menjadi simbol utama. Situs tersebut dijaga dengan baik dan dijadikan tempat ziarah serta pusat studi sejarah Islam di Rusia.
Setiap tahun ribuan orang datang berkunjung, menghayati makna sejarah dan spiritual di balik penemuan tersebut. Presiden Putin terus menegaskan bahwa perubahan ini bukan tentang mengganti identitas, melainkan memperkaya warisan bangsa. Ia mengajak seluruh rakyat Rusia untuk menyambut masa depan dengan hati terbuka dan pikiran jernih, menjadikan Islam sebagai kekuatan untuk memperkuat persatuan, kedamaian, dan kemajuan. Di tengah transformasi besar yang tengah berlangsung di Rusia, tidak sedikit pula masyarakat dunia yang memperhatikan dengan seksama perubahan yang terjadi. Presiden Putin, yang sebelumnya dikenal sangat tegas dan berorientasi pada kekuasaan, kini tampil dengan wajah baru yang jauh lebih religius dan penuh kasih sayang. Perubahan ini memengaruhi cara pandang dunia terhadap Rusia dan pemimpinnya. Putin mulai banyak berkunjung ke negara-negara dengan mayoritas Muslim. Dalam setiap kunjungan, ia menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap budaya dan tradisi Islam. Ia berbicara tentang pentingnya toleransi dan persatuan antarumat beragama, sekaligus mengajak komunitas internasional untuk menghargai keberagaman sebagai kekuatan, bukan sumber konflik. Di dalam negeri, efek dari kebijakan Putin semakin terlihat nyata. Banyak pejabat yang sebelumnya skeptis mulai mengikuti jejaknya, belajar tentang Islam, dan bahkan ada yang memutuskan untuk memeluk agama baru ini. Perubahan besar dalam struktur pemerintahan ini menimbulkan dinamika tersendiri. Beberapa pejabat lama yang menolak mengikuti arah baru akhirnya memilih mundur atau dipindahkan ke posisi yang tidak strategis. Perubahan ini juga membuka ruang bagi munculnya generasi baru pemimpin yang berlatar belakang Islam. Mereka aktif mengusung visi yang mengedepankan keadilan sosial, pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam, serta perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Kebijakan ekonomi pun ikut bertransformasi, dengan dorongan pada investasi halal dan pengembangan usaha mikro berbasis komunitas Muslim. Sementara itu, di kota-kota besar Rusia, kehidupan masyarakat mulai berubah drastis. Masjid-masjid berdiri, megah menggantikan gereja-gereja yang sebelumnya menjadi simbol kota. Festival dan perayaan Islam semakin ramai dan mendapat dukungan penuh pemerintah. Pendidikan agama Islam berkembang pesat, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Perubahan ini tentu tidak tanpa tantangan. Beberapa komunitas yang sebelumnya dominan merasa kehilangan pengaruh dan berusaha mencari cara untuk mempertahankan eksistensi mereka. Konflik sosial kecil terkadang muncul, namun pemerintah secara aktif mengatur agar semua pihak bisa hidup berdampingan dengan damai. Presiden Putin sendiri kerap menegaskan bahwa tujuan dari semua perubahan ini adalah untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis. Ia percaya bahwa Islam membawa nilai-nilai moral yang kuat yang bisa membantu memperbaiki berbagai masalah sosial yang selama ini menghambat kemajuan Rusia. Selain itu, Putin juga mendorong kerja sama antaragama dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan kemanusiaan. Dengan demikian, Islam bukan hanya menjadi agama mayoritas baru, tapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai kelompok masyarakat di Rusia. Dampak perubahan ini mulai dirasakan pula dalam bidang seni dan budaya. Musik, sastra, dan film yang mengangkat tema-tema Islam mulai populer. Seniman dan intelektual Muslim mendapat kesempatan lebih besar untuk berkarya dan menyuarakan nilai-nilai Islam yang damai dan penuh kasih. Masyarakat muda, Rusia yang sebelumnya kurang tertarik dengan agama, mulai menunjukkan minat yang tinggi terhadap Islam. Banyak dari mereka yang mempelajari Al-Quran dan bahasa Arab, mengikuti kajian dan pelatihan keagamaan, serta aktif dalam kegiatan sosial berbasis keislaman. Hal ini menjadi harapan baru bagi masa depan bangsa. Perubahan besar di Rusia juga menimbulkan perhatian serius dari komunitas internasional, khususnya negara-negara Barat, yang selama ini memiliki pengaruh kuat di kawasan tersebut. Mereka mulai memperhitungkan ulang strategi politik mereka terhadap Rusia, yang kini menunjukkan wajah baru penuh keyakinan dan semangat Islam. Para diplomat dari berbagai negara berusaha membangun hubungan yang lebih baik dengan pemerintah Rusia yang baru. Banyak dari mereka mengagumi keberanian Putin dalam mengambil langkah radikal yang berani, meskipun langkah itu kontroversial dan penuh risiko. Sikap Putin yang terbuka terhadap dialog lintas agama juga membuat hubungan internasional menjadi lebih harmonis.
Di sisi lain, media asing pun mulai meliput kisah perubahan Rusia dengan sudut pandang yang berbeda. Berita tentang penemuan makam 40 sahabat Nabi di Derbent, serta keputusan Putin yang memeluk Islam, menjadi sorotan utama. Banyak artikel dan dokumenter dibuat untuk menggambarkan bagaimana sejarah dan spiritualitas bisa membawa sebuah bangsa menuju perubahan besar. Namun, tidak sedikit juga yang skeptis dan menilai bahwa langkah-langkah Putin hanyalah strategi politik untuk memperkuat kekuasaannya. Kritik dan pertanyaan muncul. Apakah perubahan ini akan bertahan lama, atau hanya sekadar simbol politik sesaat? Meski demikian, bukti-bukti nyata perubahan sosial dan budaya di Rusia sulit untuk diabaikan. Dalam negeri, pemerintah semakin fokus pada pembangunan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Sektor perbankan mulai beralih ke sistem syariah yang bebas bunga, usaha kecil, dan menengah mendapatkan dukungan melalui program wakaf dan zakat, serta sektor pariwisata Islam mulai dikembangkan sebagai sumber pendapatan baru. Putin juga menginisiasi pembentukan lembaga khusus yang bertugas mengawasi pelaksanaan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan publik dan swasta. Lembaga ini bekerja sama dengan ulama dan cendekiawan untuk memastikan bahwa perkembangan Islam di Rusia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan. Sementara itu, para pemimpin agama lain yang tetap bertahan di Rusia mulai menyesuaikan diri dengan situasi baru. Beberapa pendeta dan uskup mencoba menjalin kerja sama dengan komunitas Muslim untuk membangun dialog